2, 1. Hai, selamat pagi Bu Siska serta teman-teman. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rini Agustin. Saya dari kelas 11 AKL 3. Di sini, saya sebagai ketua kelompok 3 memiliki anggota antara lain Alvin, Dimas, Erya, Cynthia, serta Patricia Seca. Nah, kami kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang eutanasia. Kami akan menjelaskan apa itu eutanasia, sejarah eutanasia, terminologi, eutanasia menurut ajaran agama, eutanasia berdasarkan hukum di berbagai negara, serta kasus-kasus eutanasia. Pada penasaran kan apa itu semuanya? Yuk, simak video kami berikut ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rebecca dari kelas bahasa KL3. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan pengertian dari entuasia. Jadi menurut Wikipedia, entuasia adalah praktik pencabutan nyawa seseorang, manusia atau hewan yang dilakukan dengan cara yang dianggap meminimalisir rasa sakit. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Oke, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rini tentang terminologi. Terima kasih. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Erya tentang apa itu eutanasia, saya Rini Agustin akan melanjutkan penjelasan materi mengenai terminologi. Terminologi di sini dapat dibagi menjadi 3 tinjauan, yaitu yang pertama, eutanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya. Yang kedua, eutanasia ditinjau dari sudut pemberian izin. Serta yang ketiga, eutanasia ditinjau dari sudut tujuan. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan yang pertama, yaitu eutanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya. Eutanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, eutanasia agresif, yang kedua, eutanasia non-agresif, serta yang ketiga, eutanasia pasif. Eutanasia agresif sering juga disebut sebagai eutanasia aktif, yang artinya suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Eutanasia agresif ini dilakukan melalui suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa agresif adalah tablet sianida. Eutanasia non-agresif atau sering juga disebut dengan eutanasia otomatis dapat digolongkan sebagai eutanasia negatif, yaitu kondisi di mana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Yang kedua, eutanasia pasif dapat juga dikategorikan sebagai tindakan eutanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Eutanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Penyalahgunaan eutanasia pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang, misalnya akibat keputusan keluarga karena ketidaksanggupan menanggung beban biaya pengobatan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu eutanasia ditinjau dari sudut pemberian izin. Ditinjau dari sudut pemberian izin, maka eutanasia dapat digolongkan menjadi 3, yaitu eutanasia di luar kemauan pasien, yang kedua, eutanasia secara tidak sukarela, yang ketiga, eutanasia secara sukarela.
Eutanasia di luar kemauan pasien yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Nah, tindakan ini dapat disamakan dengan pembunuhan. Nah, yang kedua, eutanasia secara tidak sukarela. Eutanasia semacam ini adalah sering sekali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru dan oleh siapapun, dan hal ini juga terjadi apabila seseorang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan. Misalnya, statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien. Yang ketiga, eutanasia secara sukarela. Eutanasia secara sukarela dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, tetapi hal ini juga masih merupakan hal kontroversial. Nah, penjelasan yang ketiga yaitu tentang eutanasia ditinjau dari sudut tujuannya. Ada beberapa tujuan pokok dari dilakukannya eutanasia, yaitu antara lain: 1. Pembunuhan berdasarkan belas kasihan. Yang kedua, eutanasia hewan. Yang ketiga, eutanasia berdasarkan bantuan dokter. Nah, eutanasia berdasarkan bantuan dokter ini adalah bentuk lain daripada eutanasia agresif secara sukarela. Sekian penjelasan dari saya tentang terminologi atau beberapa tinjauan berdasarkan sudut. Selanjutnya, materi tentang sejarah eutanasia akan dijelaskan oleh Cynthia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia dan saya akan menjelaskan sejarah eutanasia. Asal-usul kata eutanasia. Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang artinya baik, dan thanatos yang berarti maut atau kematian, dan apabila digabungkan menjadi kematian yang baik. Hippocrates adalah orang pertama yang menggunakan istilah eutanasia pada Sumpah Hippocrates yang ditulis pada masa 400-300 sebelum Masehi. Sumpah tersebut berbunyi, "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun itu, meskipun telah dimintakan untuk itu." Dalam sejarah hukum Inggris, yaitu common law, sejak tahun 1300 hingga saat ini, bunuh diri maupun membantu pelaksanaan bunuh diri tidak diperbolehkan. Eutanasia dalam dunia modern. Kelompok-kelompok pendukung eutanasia pada mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya terhadap pelaksanaan eutanasia agresif. Walaupun demikian, perjuangan melegalkan eutanasia tidak berhasil di Inggris maupun di Amerika Serikat. Pada tahun 1937, eutanasia dilegalkan di Swiss sepanjang pasien yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya. Pada era yang sama, pengadilan Amerika menolak permohonan pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua yang memiliki anak cacat yang mengajukan permohonan eutanasia atas dasar pembunuhan berdasarkan belas kasihan. Pada tahun 1939, pasukan Nazi Jerman melakukan aksi kontroversial dalam suatu program eutanasia terhadap anak-anak di bawah umur 3 tahun yang memiliki keterbelakangan mental, cacat tubuh, dan gangguan lainnya. Aksi ini dikenal dengan nama Aksi T4 atau Action T4 yang kelak diberlakukan juga kepada anak-anak di atas 3 tahun dan para jompo atau lansia. Eutanasia pada masa setelah Perang Dunia. Pada era tahun 1940 dan 1950, dukungan terhadap eutanasia berkurang. Terlebih-lebih lagi terhadap kegiatan eutanasia yang diberlakukan secara tidak sukarela dan maupun karena cacat genetika. Praktik-praktik eutanasia di dunia. Di India pernah dipraktikkan suatu kebiasaan melempar orang tua di Sungai Gangga. Di Sardinia, orang tua dipukul hingga mati oleh anak laki-laki tertuanya. Uruguay mencantumkan bahwa praktik eutanasia dibebaskan dalam undang-undang yang telah diberlakukan pada tahun 1933. Di beberapa negara Eropa, eutanasia bukan lagi suatu tindak kejahatan, kecuali di Norwegia yang sejak tahun 1902 telah memperlakukannya sebagai kejahatan khusus. Di Amerika Serikat, khususnya di semua negara bagian, eutanasia dikategorikan sebagai kejahatan. Bunuh diri maupun membiarkan dirinya terbunuh adalah melanggar hukum di Amerika Serikat.
Satu-satunya negara yang dapat melakukan tindakan eutanasia bagi para anggotanya adalah Belanda. Anggota yang telah diterima melalui persyaratan khusus diperbolehkan mengajukan permintaan eutanasia terhadap dirinya. Ada beberapa warga Amerika Serikat yang menjadi anggotanya. Dalam praktik medis, biasanya tidak pernah dilakukan eutanasia aktif, tetapi mungkin pada praktik-praktik yang dapat digolongkan sebagai eutanasia pasif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Patricia Seca. Perkenalkan, nama saya Patricia, saya dari kelas 11 AKL 3. Saya akan menjelaskan tentang hukum eutanasia di berbagai negara. 1. Swiss, mungkin negara pertama yang terlintas dalam pikiran sehubung dengan kematian yang dibantu Swiss mengizinkan eutanasia yang dibantu dokter tanpa persyaratan usia di minimum, diagnosa atau keadaan gejala. 2. Belanda, eutanasia dan bunuh diri dengan bantuan adalah legal di Belanda jika seseorang mengalami penderitaan yang tak tertahankan, tidak ada kemungkinan sembuh, tidak ada persyaratan untuk sakit parah, dan tidak ada masa tunggu wajib. Yang ketiga, Belgium. Belgia mengizinkan eutanasia dan bantuan bunuh diri bagi mereka yang menderita tak tertahankan dan tidak ada prospek perbaikan. Jika pasien tidak sakit parah, ada masa tunggu 1 bulan sebelum eutanasia dapat dilakukan. Yang keempat, Luksemburg. Bunuh diri dengan bantuan eutanasia sama-sama legal di Luksemburg. Untuk orang dewasa, pasien harus memiliki kondisi yang tidak dapat disembuhkan dengan penderitaan yang terus-menerus dan tidak dapat ditoleransi dan tidak ada proyek perbaikan. Yang selanjutnya, Kanada mengizinkan eutanasia dan bunuh diri dengan bantuan bagi orang dewasa yang menderita kondisi yang menyedihkan dan tidak dapat diperbaiki, yang kematiannya dapat diperkirakan secara wajar. Kolombia, pasien kanker terminal dapat meminta eutanasia sukarela di Kolombia. Dan kematian seperti ini pertama kali terjadi pada tahun 2015. Komite independen harus menyetujui permintaan untuk kematian yang dibantu. Selanjutnya, Amerika Serikat. Beberapa negara bagian sekarang menawarkan kematian yang dibantu hukum. Oregon, Washington, Vermont, California, Colorado, Washington DC, Hawaii, New Jersey, Maine, dan Montana. Semuanya memiliki undang-undang untuk keputusan pengadilan yang mengizinkan bunuh diri yang dibantu dokter untuk pasien yang sakit parah. Selanjutnya, Perancis. Sedasi palliatif, di mana seseorang dapat meminta untuk dibius sampai mereka meninggal, diperbolehkan di Prancis, tetapi kematian dengan bantuan tidak diperbolehkan. Selanjutnya, Indonesia. Eutanasia masih tergolong dalam ilegal atau tidak boleh dilakukan. Larangan mengenai eutanasia di Indonesia secara tidak langsung disebutkan dalam kitab hukum Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 344. Selanjutnya, di Australia. Di Australia adalah urusan pemerintah negara bagian, dan dalam kasus wilayah pemerintahan federal di Victoria, sekma bunuh diri dengan bantuan telah diperlakukan sejak dini 2019. Dan sekma serupa akan berlaku di Australia Barat pada pertengahan 2021. Eutanasia sukarela dan bunuh diri dengan bantuan adalah ilegal di semua negara bagian teritorial Australia lainnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvin tentang eutanasia, materi ajaran agama. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang eutanasia menurut ajaran agama. Dalam ajaran agama Gereja Katolik Roma, sejak pertengahan abad ke-20, Gereja Katolik telah berjuang untuk memberikan pedoman sejelas mungkin mengenai penanganan terhadap mereka yang menderita sakit tersembuhkan sehubungan dengan ajaran moral gereja mengenai eutanasia dan sistem penunjang hidup. Paus Pius XII yang tak hanya menjadi saksi dan mengutuk program-program eugenetika dan eutanasia Nazi, melainkan juga menjadi saksi atas dimulainya sistem-sistem modern penunjang hidup.
adalah yang pertama menguraikan secara jelas masalah moral ini dan menetapkan pedoman. Dalam ajaran agama Hindu, pandangan agama Hindu terhadap eutanasia adalah didasarkan pada ajaran tentang karma, moksha, dan ahimsa. Karma adalah merupakan suatu konsekuensi murni dari semua jenis kehendak dan maksud perbuatan yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin dengan pikiran, kata-kata, atau tindakan. Dalam ajaran agama Buddha sangat menekankan kepada makna dari kehidupan di mana penghindaran untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup adalah merupakan salah satu moral dalam ajaran Buddha. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka tampak jelas bahwa eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Buddha. Dalam ajaran Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, tetapi hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Eutanasia dalam ajaran gereja ortodoks. Pada ajaran gereja ortodoks, gereja senantiasa mendampingi orang-orang beriman sejak kelahiran hingga sepanjang perjalanan hidupnya, hingga kematian dan alam baka dengan doa, upacara atau ritual, sakramen, khotbah, pengajaran dan kasih, iman dan pengharapan. Dalam ajaran agama Yahudi melarang eutanasia dalam berbagai bentuk dan menggolongkannya ke dalam pembunuhan. Hidup seseorang bukanlah miliknya, melainkan milik dari Tuhan yang memberikannya kehidupan sebagai pemilik sesungguhnya dari kehidupan. Walaupun tujuannya mulia sekalipun, sebuah tindakan bersikiling, pembunuhan berdasarkan belas kasihan. Dalam ajaran Protestan, gereja Protestan terdiri dari berbagai denominasi yang mana memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam pandangannya terhadap eutanasia dan orang yang membantu pelaksanaan eutanasia. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Nama saya Dimas. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi tentang beberapa kasus menarik eutanasia. Kasus menarik eutanasia ada banyak, tapi yang saya sebutkan hanya ada 6. Yang pertama yaitu kasus Hasan Kusuma di Indonesia. Sebuah permohonan untuk melakukan eutanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hasan Kusuma karena tidak tega melihat istrinya yang bernama Agian Isna Nauli berusia 33 tahun tergolek koma selama 2 bulan, dan di samping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan eutanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh pemerintah. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif, maka kondisi terakhir pasien di tanggal 7 Januari 2015 telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya. Kasus kedua, kasus seorang wanita New Jersey di Amerika Serikat. Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat
psikotropia secara berlebihan. Oleh karena itu, tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orang tuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama apa yang dilakukan terhadapnya adalah pembunuhan. Lanjut yang kelima, kasus rumah sakit Boramai, Korea. Pada tahun 2002, ada seorang pasien wanita berusia 68 tahun yang didiagnosa menderita penyakit sirosis hati. 3 bulan setelah dirawat, seorang dokter bermarga Hart umur 30 tahun telah mencabut alat bantu pernapasan atas permintaan anak perempuan si pasien. Pada Desember 2002, anak lelaki almarhum tersebut meminta polisi untuk memeriksa kakak perempuannya berserta 2 orang dokter atas tuduhan melakukan pembunuhan. Seorang dokter yang bernama Dr. Park mengatakan bahwa si pasien sebelumnya telah meminta untuk tidak dipasangi alat bantu pernapasan tersebut. Yang keenam, yang terakhir, kasus BBC. Seorang warga Swiss bunuh diri dibantu medis atau eutanasia. Disaksikan keluarganya. Ia menegak obat mematikan di satu klinik di Swiss. Proses menuju kematian itu disiarkan langsung oleh televisi BBC. Kontroversi pun sontak merebak. Nama pria itu adalah Peter Smedley, berusia 71 tahun dan sedang sakit parah yang tak mungkin disembuhkan lagi. Pemilik hotel ini pun memutuskan untuk mengakhiri penderitaan dengan cara meminum obat mematikan. Niatnya itu bisa terlaksana karena negaranya, Swiss, eutanasia tidak terlarang. Ia pun meminta dokter di satu klinik bernama Dignitas memberikan obat mematikan, barbiturates. Entah bagaimana dia memberikan izin kepada BBC menayangkan acara ini guna mendukung bunuh diri yang dibantu. Alhasil, hampir 900 warga membuat pengaduan resmi pada BBC atas program itu. Juru bicara BBC menambahkan, terkait acara ini, kami punya 82 apresiasi dan 162 pengaduan. Total pengaduan pun menjadi 898. Regulator media Ofcom sendiri mengakui seperti dikutip Daily Mail, BBC mendapat banyak pengaduan. Terry Schiavo berusia 41 tahun meninggal dunia di negara bagian Florida 13 hari setelah Mahkamah Agung Amerika memberi izin mencabut pipa makanan yang selama ini memungkinkan pasien dalam koma ini untuk mendapat hidup. Komanya mulai pada tahun 1990 saat Terry jatuh di rumahnya dan ditemukan oleh suaminya, Michael Schiavo, dalam keadaan gagal jantung. Setelah ambulan dan tim medis langsung dipanggil, Terry dapat diresusitasi lagi, tetapi karena cukup lama, ia tidak dapat bernapas. Ia mengalami kerusakan otak yang berat akibat kekurangan oksigen. Setelah Terry Schiavo selama 8 tahun berada dalam keadaan koma, maka pada bulan Mei 1980 yang bernama Michael Schiavo mengajukan permohonan ke pengadilan agar pipa alat bantu makanan pada istrinya bisa dicabut, agar istrinya dapat meninggal dengan tenang. Tetapi orang tua Terry Schiavo, yaitu Robert dan Mary Schindler,
menyatakan keberatan dan menempuh langkah hukum guna menantang niat menantu mereka. Yang ketiga, kasus Dr. Death. Dr. Jack Kevorkian dijuluki Dr. Death, seperti dilaporkan Lori A. Roscoe pada awal April 1908 di Pusat Medis Advent. Diduga puluhan pasien telah ditolong oleh Kevorkian untuk mengakhiri hidup. Kevorkian berargumen apa yang dilakukannya semata demi menolong pasien-pasiennya. Namun, para penantangnya menyebut apa yang dilakukan adalah Sir Terry Pratchett, pembawa acara Terry Pratchett Choosing to Die, untuk merekam momen terakhir saat meminum racun. Itu terjadi sebelum Natal tahun lalu. Dalam gambar yang ditayangkan di BBC, sang pasien Smedley didampingi dokter dari klinik dan istri Christine dalam hitungan detik. Ia meninggal di kursinya. Segera setelah tayangan itu, debat panas muncul di Twitter, media sosial lainnya, serta media cetak, membuat BBC dijuluki pemandu sorak euthanasia. Warga pun menulis pengaduan pada Dirjen Mark Thompson dan Kepala BBC, Lord Patten, mengenai acara itu. Warga menganggap acara ini tak pantas. Kelompok amal, politik, dan agama bergabung menyatakan acara ini propaganda euthanasia. Dalam gugatan tertulis menayangkan kematian pasien di acara demi hiburan. BBC harusnya punya alasan kuat. Sekian materi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 3 materi tentang euthanasia. Semoga bermanfaat. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab melalui kolom komentar. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sehat bagi kita semua.